Seorang mertua berkata kepada menantunya, "Kamu pergi dari rumah ini. Rumah ini milik anak saya dan kau tak berhak." Sebut saja mertua itu Bu Atun dan menantunya Dinda. "Bu, aku kan istrinya Mas Zuhri. Aku berhak tinggal di sini, Bu," ucap Dinda memelas. "Tidak bisa. Pergi kamu dari sini. Gara-gara kamu, anakku jadi meninggal. Dasar wanita pembawa sial." Penuh amarah, Bu Atun berkobar-kobar berucap kepada Dinda. Akhirnya Dinda pun mengemasi bajunya dan pergi meninggalkan rumah yang dia dan suaminya hidup tenang sebelumnya. Dinda melangkah gontai tak tentu arah. Dia bingung harus kemana karena dia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal semua. Bahkan kerabat Dinda sendiri yang dari keluarganya tidak suka dengan keluarga Dinda sebelumnya. Jadi tidak mungkin Dinda minta bantuan pada kerabatnya. Memang Dinda ini sebelumnya sudah menikah dengan seorang pria bernama Zuhri. Hidup mereka awal-awalnya tenang dan bahagia. Namun memang dulu sebelum pernikahan, Bu Atun ini sempat tak merestui hubungan mereka. Namun karena Zuhri mendesak Bu Atun, akhirnya Bu Atun pun menyetujuinya. Akan tetapi baru-baru ini Zuhri mengalami kecelakaan saat pulang kerja dan dia meninggal di tempat. Zuhri meninggalkan rumah yang sudah dibangun dengan uangnya sendiri, dan Bu Atun malah merampas rumah peninggalan anaknya itu dari Dinda yang notabene-nya masih istri almarhum Zuhri. Walaupun masih istri, statusnya Bu Atun menolak tegas dan berkata jika Zuhri sudah tidak ada maka Dinda bukan siapa-siapa lagi. Dinda pun akhirnya memilih mengalah, namun dia masih menyimpan rasa benci dan dia dendam pada Bu Atun. Dia berencana akan membalas kelakuannya suatu saat nanti. Akhirnya dengan sisa uang pemberian almarhum suaminya yang dia simpan dalam bentuk emas dan dijual menjadi uang sekitar puluhan juta, 20 juta ya tepatnya, Dinda memutuskan mencari kos-kosan di desa lain karena dia tak ingin dekat dengan mertua brengsek itu. Singkatnya, Dinda pun menemukan kosan yang cukup lumayan luas yang bisa dibilang malah sebuah kontrakan. Karena sewanya itu rumah satu full gitu dan dia langsung nyewanya di situ untuk 1 tahun. Usai membayar kepada pemilik rumah, Dinda pun masuk dan menata sedikit barang yang dibawanya. Dinda beruntung karena di dalam rumah itu sudah ada kasur, TV, dan juga dispenser dan juga kompor di dapur. Semua lengkap tinggal pakai. Jadi Dinda tidak terlalu bingung lagi. Akhirnya dirinya yang lelah pikiran dan tenaga memutuskan untuk istirahat, langsung tidur. Menjelang sore Dinda terbangun, pikirannya sudah rada tenang. Setelahnya dia memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian keluar bentar mencari makanan di warung makan. Melihat Dinda, pemilik warung dan ibu-ibu yang lagi ada di situ heran dengannya. Dan Dinda pun memperkenalkan diri bahwa dia baru saja pindah di sini. "Bu, saya pesen nasinya 1 ya, sama gorengannya juga." "Iya Mbak, tunggu bentar ya, antri." Saat itu akhirnya Dinda pun duduk menunggu gilirannya dilayani. Duduk bersama dengan ibu-ibu dan salah satu ibu-ibu itu bertanya kepadanya, "Maaf Mbak, mbaknya ini siapa ya? Kok saya baru lihat?" "Kenalin ibu-ibu, saya Dinda. Saya baru pindah ke sini, tinggal di kontrakannya Ibu S baru tadi pagi." "Oh, baru pindahan. Pantesan baru lihat." "Iya Bu, salam kenal ya." "Ya Mbak, semoga betah ya tinggal di sini." Bahkan ada dari mereka yang memuji kecantikan Dinda. Karena pasalnya, Dinda ini memang masih nampak cantik dengan bodi berisinya. "Mbak Dinda, cantik banget ya. Bodinya juga bagus." "Ah, makasih Bu, saya jadi malu." "Beneran loh Mbak, Mbak emang cantik." Namun Dinda ini dalam batinnya heran sendiri. Meskipun parasnya cantik, tapi mengapa nasibnya tak semulus parasnya? Apakah ini yang dimaksud selalu ada kekurangan di balik kelebihan? Dan begitupun sebaliknya. Dan saat itu ibu-ibu mulai kepo tentang kehidupannya Dinda, soal suaminya, dan kenapa memilih ngontrak sendiri. "Mbak Dinda sudah punya suami?" "Saya janda Bu, ditinggal suami meninggal." "Oh janda ternyata. Terus kenapa milih ngontrak sendiri Mbak?" "Bu, maaf ya, jadinya dibungkus saja ya nanti nasinya," timbalnya. "Oh iya Mbak." Karena merasa gak nyaman ditanya-tanya terus, trocos ibu-ibu kena takon, Dinda pun memilih untuk bungkus makanannya saja. Beberapa saat kemudian akhirnya pesanannya Dinda
sudah selesai dan dia segera pamitan kepada ibu-ibu yang ada di sana. "Saya pamit pulang dulu ya ibu-ibu." "Iya Mbak Dinda, monggo." Setibanya di rumah, tepat waktu azan maghrib berkumandang. Namun itu tak berpengaruh bagi Dinda, karena dirinya itu bukanlah orang yang taat ibadah. Los lewat tok azan, ora dirungokke. Dinda malah nyalain TV sambil makan makanannya, menghiraukan panggilan azan sholat yang berkumandang. Usai makan selesai, Dinda ini memikirkan untuk dia hidup ke depannya gimana, dan dia pun harus memutar otaknya, bikin usaha agar bisa mendapatkan uang. Apa aku jualan online saja ya? Jualan pakaian yang lagi tren zaman sekarang pasti laku keras. Dan Dinda kepikiran dirinya itu akan jualan baju, tapi dengan cara online. Mungkin dirinya akan membeli beberapa pakaian yang sedang marak digunakan, kulaan gitu, dan akan menjualnya melalui all shop miliknya. Beruntung dia sebelumnya pernah mempelajari cara jualan online, namun dia mencoba tidak terlalu memikirkannya, dan dia untuk memilih nonton TV dulu. Setelahnya karena malam sudah mulai larut, Dinda pun memutuskan untuk tidur, dan itulah tidur malamnya pertama di rumah yang bukan miliknya. Diharap semoga saja bisa tidur nyenyak. Esoknya, Dinda bangun dan bergegas ke pasar dengan naik ojek. Dia sudah mencatat baju-baju yang akan dibelinya dan kebanyakan adalah pakaian wanita. Dan dia akan mengorbankan 3 jutanya untuk membeli beberapa baju dulu. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di pasar. Dan saat itu dia keliling pasar mencari baju yang murah untuk dijual lagi, serta modelnya yang sedang tren di zaman sekarang, sehingga supaya nanti banyak peminatnya. Setelah dia sudah keliling ke sana kemari, akhirnya dia memilih untuk mampir beli bakso dulu di warung untuk makan siangnya, karena tak terasa saat itu sudah siang karena dia muter-muter keliling pasar tadi. Singkatnya, Dinda berhasil membeli 1 kodi baju wanita dan dia pun segera kembali pulang ke rumah. Kemudian Dinda pun membuka akun all shop oranye dan mulai menata profil akunnya itu. Tak lupa dirinya memasangkan foto produk yang dia jualnya. Dia modal nekat aja dan berharap ada yang beli. Singkatnya, usai Dinda memposting semua produknya yang ala kadarnya itu, dia hanya tinggal menunggu pembeli yang minat untuk membelinya. Dinda pun hanya leyeh-leyeh setelahnya, sambil membaca beberapa info-info tutorial dagangan online biar cepat laku tentang optimasi, search engine, dan lainnya. Namun dia cari-cari info itu sambil makan bakso yang tadi dibelinya di warung yang ada di dekat pasar. Yang masuk malah baksonya, infonya nggak masuk. Setelahnya karena dia capek dan baksonya yang dimakan juga udah habis, dia memilih untuk tidur siang saja. Dan dia berharap nanti pas bangun sudah ada pembeli yang minat dengan barang dagangannya itu. Hingga sore pun tiba, Dinda terbangun dari tidurnya. Akan tapi saat dia mencoba mengecek akun all shopnya itu, ternyata belum ada yang beli juga. Dia pun bergegas untuk beres-beres rumah dan nantinya dia akan mandi. Setelah selesai mandi, seperti biasa dia pergi ke warung untuk cari makan buat makan malam. Dia pergi ke warung biasanya di rumah tetangganya itu, dan saat itu seperti biasa, di sana sudah ada beberapa ibu-ibu yang sedang kumpul sambil ngerumpi. Sebenarnya Dinda ini males kalau ada banyak ibu-ibu yang ngerumpi di sana, karena nanti pastinya dia akan ditanyai banyak hal. Tapi mau gimana lagi, warung yang di dekatnya itu ya cuma itu. Kalaupun dia mau pergi cari warung yang lain pun jauh, dan untuk sekarang dia belum punya motor, jadi susah kalau mau pergi-pergi jauh sendirian. Akhirnya dia pun mencoba menyapa dengan ramah kepada ibu-ibu yang ada di sana. "Sugeng sore ibu-ibu, lagi pada kumpul ya?" "Iya ini Mbak Dinda, mau beli nasi ya?" "Iya Bu, buat nyore." Saat itu Dinda pesan mintanya yang langsung dibungkus, soalnya dia nggak mau lama-lama di sana dengan ibu-ibu itu. Ketika dia sedang menunggu pesanannya, benar saja ada salah satu ibu-ibu yang nyeletuk nanya, "Mbak Dinda kerjanya apa?" tanyanya. "Oh itu Bu, saya jualan online." "Oh gitu ya, pantesan di rumah aja." Sesaat kemudian pesanannya Dinda pun akhirnya sudah siap, dan dia pun segera untuk pulang. Tidak lupa dia pamit terlebih dahulu kepada ibu-ibu. "Ibu-ibu, permisi, saya pamit pulang dulu ya." "Oh ya Mbak, silahkan." Sesampainya di rumah, dia langsung makan, karena perutnya sudah keroncongan semenjak bangun tidur tadi. Singkat waktu, sudah 1 minggu berjalan, tak ada satu produknya pun yang terjual. Meskipun ada beberapa DM yang masuk, namun mereka semua tidak jadi beli produknya. Nggak check out gitu, cuman tanya-tanya. Karena size yang mereka minta tidak tersedia,
karena emang hanya sedikit yang dijual oleh Dinda saat itu. Dinda pun merasa gelisah. Kalau gini caranya, uangnya akan benar-benar habis secara perlahan. Dirinya pun merebahkan diri di kasur dan handphonenya tergeletak. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Dirinya butuh banget pemasukan uang. Bahkan dirinya yang sebelumnya sudah menikah, entah kenapa Dinda tiba-tiba kangen dan pengen berhubungan badan. Nafsunya datang tiba-tiba, tapi dia bingung karena sudah tak punya suami. Dan tiba-tiba saja, dia dikejutkan dengan suara notif dari handphonenya. Ada DM yang masuk dan jadilah orang itu membeli satu baju yang dijual Dinda. Dinda pun senang banget. Dia pun segera membungkus pesanannya itu, di packing secara rapi, dan setelahnya memesan Grab untuk mengantarkan barang ke jasa pengiriman. Singkatnya, ojol pun datang dan Dinda membayar jasanya itu sekalian nitip buat bayar di jasa pengirimannya nanti. Malamnya saat Dinda sedang nonton TV, dia melihat ada sebuah berita tentang penangkapan orang yang diduga melakukan pesugihan babi ngepet. Dalam berita itu, orang tersebut dipergoki warga dan akhirnya tertangkap. Dinda yang mendengar kata pesugihan tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia justru penasaran apakah pesugihan itu benar-benar ada dan apakah benar-benar membuahkan hasil. Daripada mumet, apa aku nekat melakukan pesugihan aja ya? Siapa tahu kan nanti aku bisa jadi kaya raya banyak uang, kata orang-orang, gumamnya. Akhirnya dirinya yang mulai berminat tentang pesugihan segera dia mencari tahu di internet, searching soal lokasi perdukunan yang ada di daerahnya. Singkatnya, Dinda ini menemukan sebuah web yang berisi info soal perdukunan, dan di situ tertera berbagai macam dukun serta alamat lokasinya. Jangan ditanya bagaimana dukun itu mengiklankan tempatnya ya, karena Dinda tidak tahu. Dinda hanya berpikir mungkin itu ulah seseorang yang gabut membuat web yang berisi alamat dukun-dukun yang mungkin dia dapat dari hasil surveinya sendiri, entah itu dukun beneran atau dukun abal-abal. Intinya saat itu Dinda mendapati sebuah alamat yang ternyata dekat ada di sekitar daerahnya. Namun jaraknya ya juga lumayan lah. Tapi karena Dinda penasarannya tinggi banget, iseng, mungkin dia akan mencobanya dulu. Entah itu palsu atau asli dukunnya. Barangkali itu bisa berhasil, jadi Dinda gak perlu repot-repot jualan online. Dan malam itu pun Dinda bergegas tidur untuk siap-siap besoknya menuju ke lokasi yang sudah di-note di handphonenya. Esok paginya, usai dirinya sarapan segala macam selesai, Dinda pun menuju ke pasar. Dia mendatangi sebuah rental motor di situ, dan dia memilih sewa motor untuk menuju ke lokasi dukunnya. Dinda pun sekalian bayar untuk 2 hari, karena kemungkinan Dinda pulangnya besok. Setelahnya Dinda bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud. Butuh beberapa jam untuk tiba di sana. Singkatnya, setelah beberapa jam kemudian sampailah Dinda di desa yang dimaksud, dan dia bertanya tentang rumah yang dicari. Karena saat itu dia belum tahu rumah dukun itu. Akhirnya, karena waktu sudah siang dan dia juga merasa lapar serta haus, akhirnya Dinda pun memilih untuk mampir terlebih dahulu di salah satu warung, dan dia nanti akan mencoba bertanya kepada orang yang ada di sana. "Bu, saya pesen nasi sama es tehnya 1 ya." "Iya mbak, tunggu bentar ya." "Mbaknya dari mana, mau kemana?" tanya ibu penjual basa-basi. "Oh ini bu, saya sekalian mau tanya, apa ibu tahu alamat ini?" Ucap Dinda malu-malu, takut sambil menunjukkan alamat yang sudah dicatat semalam. Ibu itu pun membaca dengan seksama alamat yang tertera itu, dan untungnya ibu warung itu tahu. Dia pun memberitahu kepada Dinda. "Oh iya, saya tahu mbak. Rumahnya ada di paling ujung dan masuk ke dalam kebun. Nanti di dalam kebun itu ada rumah. Ya itu rumahnya mbak." "Oh gitu ya bu. Makasih ya bu." "Iya ya saya paham bu, nanti saya kesana." Sesaat kemudian pesanannya Dinda pun sudah siap. Dia pun segera untuk menyantap makanannya itu. Beberapa saat kemudian, setelah dia sudah menghabiskan makanan dan minumnya itu, dia pun segera membayar dan pamitan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Usai dapat info, Dinda langsung menuju rumah yang katanya ada di paling ujung desa dan masuk kebun-kebun sengon. Setelah dia menyusuri jalan yang sudah diberitahu ibu warung tadi, dia pun akhirnya menemukan juga. Setibanya di rumah itu, Dinda langsung menyambanginya dan mengetuk pintunya langsung. "Permisi." Tok 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 tok. Muncullah seorang pria yang kelihatan masih berumur ya 55 tahunan lah, tidak terlalu tua. Dan ternyata itulah dukunya yang sebut saja namanya Pak Joko. Awalnya Dinda mengira
Dukunya seorang kakek-kakek, namun ternyata belum tua-tua amat. "Ada perlu apa sampean datang kemari, Nduk?" "Saya ada perlu, Pak." "Oh, ya wes, ayo masuk dulu. Kita bicarakan di dalam saja." "Pak, saya mau melakukan pesugihan, Pak. Apakah Bapak bisa bantu? Dan apakah memang benar bisa bikin orang cepat kaya, Pak?" Pak Joko pun mengiyakan dan katanya dia bisa membantunya, namun ada beberapa persyaratan yang harus Dinda jalani dan tentunya tidak gratis. Dan ternyata Pak Joko ini menawarkan pesugihan tentang tumbalnya itu nidurin pria. Dinda pun setuju-setuju saja dan akhirnya langsung saja mereka menjalani ritual untuk siangnya. Dinda dijelaskan tentang tumbal peniduran pria, di mana Dinda harus tidur dengan pria siapapun, terserah, dan nanti dia akan mendapat harta yang melimpah sebagai gantinya. Dan dengan tata cara ritual yang sudah diajarkan oleh Pak Joko tentunya. Bahkan pria yang telah ditidurinya akan mengalami sakit dan mati sebagai tumbalnya. Waduh, ganas banget nih. "Saya setuju, Mbah. Tapi kalau boleh saya tahu ritual dan syaratnya gimana, Mbah?" Dinda yang sudah menjanda dan haus belayan lelaki pun dia setuju-setuju aja. Termasuk dengan syarat yang pertama, di mana Dinda harus mau ditiduri oleh Pak Joko dulu. "Nanti kamu pakai kemben ya, dan kamu harus mandi dengan air kembang 7 rupa di belakang rumah. Tapi sebelum itu mereka akan melakukan ritual inti terlebih dahulu oleh Pak Joko di dalam ruangan ritual khusus. Ayo, ikut saya, kita ritual." Dinda pun berjalan mengekor mengikuti Pak Joko menuju ke dalam ruangan ritualnya. Saat masuk ke dalam ruangan ritual, di sana sudah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah ada. Dinda sebenarnya merinding karena baru pertama kali dia masuk ke dalam ruangan ritual seperti itu. Tapi karena tekadnya yang ingin cepat kaya, dia pun melakukannya. Di dalam ruangan itu Pak Joko langsung membakar kemenyannya. Asap pun mulai mengepul di dalam ruangan dengan bau khas. Setelahnya Pak Joko langsung membacakan mantra. Hembusan angin masuk ke dalam ruangan sebagai tanda sosok yang diundang pun datang. Dinda pun sangat merinding. Sesaat kemudian dia melihat ada asap hitam yang tiba-tiba keluar dari dalam kemenyan dan setelahnya berpindah di sampingnya Pak Joko. Pak Joko mencoba berkomunikasi dengan asap hitam itu, akan tetapi Dinda tidak tahu apa yang dibicarakannya dan Dinda juga tidak melihat wujud di balik asap hitam itu. Sesaat kemudian Pak Joko sudah selesai berkomunikasi dengannya dan asap itu pun menghilang dengan sendirinya entah kemana. Setelahnya Dinda disuruh pakai kemben yang sudah disediakan. Kemudian dia dimandikan dengan air kembang 7 rupa, berendam di sebuah kendi yang agak besar di belakang rumah. Dinda pun manut, dia langsung memakai kembennya yang sudah disiapkan oleh Pak Joko. Dan setelahnya mereka pergi ke belakang rumah dan melakukan ritual mandi kembang 7 rupa. Saat melakukan ritual tersebut, hawanya itu sangat berbeda, mencekam, sepi, sunyi sekali, membuat suasananya sangat dingin dan Dinda pun otomatis merinding. Setelahnya Dinda disuruh semedi di ruangan yang gelap sampai menjelang malam. Setelah ini kamu lakukan semedi ya, sampai nanti menjelang malam. Dinda pun menjawab dengan menganggukkan kepala saja. Dan saat itu Dinda langsung diantarkan ke dalam ruangan yang gelap yang sudah disiapkan di dalam rumahnya Pak Joko. Sesampainya di dalam ruangan semedi itu, Dinda langsung duduk bersila. Pak Joko langsung membakarkan kemenyan. Tak lupa Pak Joko juga memberikan password mantra kepada Dinda untuk memanggil sosok yang akan menjadikan sumber kekayaan untuk Dinda. Ini mantranya ya? Iya Pak. Setelahnya Pak Joko pun keluar meninggalkan Dinda untuk melakukan semedi sampai menjelang subuh nanti. Dinda pun mulai melakukan ritualnya dengan membacakan mantra yang terus berulang-ulang sampai sosok yang diundangnya itu datang. Awal-awal karena masih agak malam gitu, Dinda tidak mendapatkan gangguan apa-apa. Belum terlalu malam gitu ya, masih agak sore gitu. Hingga sampai akhirnya saat menjelang tengah malam, Dinda semakin merinding karena tiba-tiba saja dari belakangnya itu dia mendengar ada suara tapakan kaki yang terdengar jelas. Namun dia masih tetap melakukan semedinya dan tidak melihat ke belakang. Dinda, ternyata kau yang memanggilku. Saat itu dia merinding karena seketika dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya.
Setelahnya dia kaget melihat ada bayangan putih yang terlihat jelas sekali. Apalagi dirinya melakukan semedi di dalam ruangan yang gelap, otomatis sangat kontras. Betapa terkejutnya dia tepat di hadapannya itu. Dia melihat ada sosok putih-putih yang diikat atasnya, yang sangat menyeramkan sekali kalau didramatisir ya. Walaupun di kegelapan, sosok itu terlihat jelas di hadapannya. Hingga akhirnya Dinda pun kaget, gemetaran, bahkan ketakutan karena dia baru pertama kali melihat sosok seperti itu. Wajahnya langsung pucat pasi, nafasnya tidak beraturan dan jantungnya pun berdegup kencang. Namun setelahnya sosok itu pun akhirnya pergi entah kemana. Beberapa saat kemudian semedinya itu pun sudah selesai dan Pak Joko pun menjemputnya. Semedinya sudah selesai, sekarang ayo keluar. Saat keluar tempat ritual, wajahnya Dinda sangat pucat sekali dan gemetaran, apalagi perutnya terasa keroncongan sekali. Setelah keluar dari tempat ritual dan dinyatakan berhasil ritualnya karena sosok yang dipanggilnya telah datang, Pak Joko menyuruh Dinda untuk memakan sisa sesajen buah-buahan yang tersaji di nampan sesajen. Silakan kamu makan buah-buahan ini dulu. Baik Pak. Setelahnya Dinda dibaringkan di depan ruangan ritual dan dukun yang langsung sikat aja tuh tersenyum licik melihat kemolekan tubuh Dinda yang memakai kemben. Dan dengan penuh nafsu, Pak Joko langsung menggagahi tubuh Dinda. Sementara Dinda hanya nurut saja. Dan lama-kelamaan Dinda juga terbawa suasana karena sudah lama gak gituan. Akhirnya malam itu pun terjadilah pergumulan antara dua insan dengan hubungan yang tidak dianjurkan. Hingga setelah usai dan puas karena sama-sama lelah, mereka berdua pun tertidur sampai sinar matahari menampakkan cahayanya. Esok paginya, usai membenahi pakaiannya masing-masing, Pak Joko menuturkan pada Dinda untuk mencari tumbal 1 bulan sekali. Dinda disuruh untuk menggoda pria manapun, dan nanti dirinya akan mendapatkan uang secara tiba-tiba usai bersetubuh dengan orang itu. Dinda pun diberi sebuah kalung yang sudah dijampi-jampi, dan ternyata kalung itu dihuni oleh sosok setan birahi. Setelah semua persyaratan ritual lelaku sudah dilakukan dan sudah membayar mahar, Dinda pun pamit. Saat Dinda akan baru saja melangkahkan kakinya untuk pergi keluar rumah, tiba-tiba dia dicegat oleh Pak Joko. Tunggu bentar. Iya Pak, ada apa? Nanti setelah kamu sampai rumah, jangan lupa kamu buka lemari yang ada di kamarmu. Memangnya ada apa Pak? Kok sampai buka lemari? Sudah lakukan saja. Iya Pak, terima kasih. Singkatnya, usai mengembalikan motor rentalnya, Dinda pun pulang naik ojol. Dan setibanya di kos-kosannya, Dinda segera menuju ke kamar dan membuka lemari. Betapa terkejutnya Dinda ketika mendapati tumpukan uang yang tidak masuk akal berjatuhan muncul dari dalam lemari setelah dibuka. Dinda pun senang banget saat itu, dan dia semakin yakin kalau ritual yang dijalaninya benar-benar manjur, cespleng. Akhirnya aku punya banyak uang. Aku harus beli motor baru langsung nih, biar kalau ada apa-apa gampang. Akhirnya hari itu juga Dinda kembali lagi ke pasar untuk membeli motor cash di dealer, supaya nanti Dinda mudah pergi kemana-mana, termasuk mencari tumbalnya. Malam harinya, Dinda pun memikirkan untuk mencari tumbal pertamanya. Dia kepikiran untuk melancarkan aksinya di desa lain, agar tidak dicurigai. Namun semenjak dirinya melakukan pesugihan itu, dia menjadi mendapatkan beberapa gangguan yang menyeramkan. Mulai dari hawa yang kurang enak, tiba-tiba TV mati nyala sendiri, padahal listrik on, dan kejadian menyeramkan lainnya. Kehidupan terus berjalan. Esok pagi, Dinda tidak sempat sarapan karena dia buru-buru. Setelah selesai mandi serta dandan, dia pun segera berangkat dengan motor barunya. Dirinya pergi keliling ke desa lain, tebar pesona, dan Dinda mendatangi sebuah warung. Saat itu di warung dia beli makan karena memang belum sarapan juga pagi itu. Ada pemuda tuh. Aku coba pura-pura minta tolong aja kali ya. Mangsa nih. Namun sebelumnya dia sarapan terlebih dahulu. Pemuda itu juga sedang sarapan. Namun Dinda mencoba mengajaknya ngobrol saat itu juga. Di sana dia mendapati seorang pemuda yang lumayan gagah lah. Bodinya sih oke, tapi wajahnya gak cakep-cakep amat. Dan dengan penampilan menggodanya, Dinda pura-pura meminta bantuan sama pemuda itu, yang sebut saja Erwin. Erwin diminta untuk membukakan pintu rumah yang katanya terkunci. Erwin pun manut saja untuk membantunya membuka pintu kos.
Dia mengikuti Dinda dengan sepeda motornya sendiri. Namun Erwin ini merasa heran, kenapa Dinda kok malah mengarah ke arah kebun-kebun. Namun Erwin masih mengikutinya. Hingga tibalah mereka di rumah kosong dan Dinda pun berhenti di situ. Dan rumah kosong itu udah disiapkan sama si Dinda. Dinda pun kemudian dengan belak-belakan dia meminta Erwin untuk melayani nafsunya. Bahkan Dinda melepaskan pakaiannya sendiri. Darah Erwin berdesir melihatnya. Dia pun yang sudah tergoda dengan Dinda yang juga cantik, buru-buru dia ikut masuk ke rumah kosong yang ada di kebun itu. Dia melepas pakaiannya dan dengan beringas langsung menjamah tubuh Dinda yang kelihatannya sudah pasrah. Singkatnya, usai puas, Dinda pun pergi meninggalkan Erwin. Erwin juga puas. Menurutnya jarang-jarang dia bisa begini. Dan setibanya di rumah, Dinda senang banget karena lemarinya telah terisi uang yang begitu banyak lagi usai persetubuhannya itu. Satu hari kemudian, malam harinya, Erwin yang ada di rumahnya, dia sedang santai duduk di depan rumah. Tiba-tiba saja dia masih terus kepikiran dengan Dinda karena dia sangat puas sekali bermain dengan Dinda yang sangat beringas itu. Saat itu tiba-tiba saja Erwin dikejutkan dengan hawa hembusan angin yang datang membuatnya kedinginan. Dia pun memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan saat dia masuk ke dalam kamarnya, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok putih-putih yang berdiri di dalam kamarnya. Saat itu semua orang yang ada di rumahnya itu sudah tertidur karena waktu juga sudah larut malam. Erwin yang melihat sosok itu akhirnya tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Hingga akhirnya dia tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya pun pingsan. Setelahnya sosok itu mendekati tubuh Erwin dan kemudian sosok tersebut meludahi tubuhnya. Namun naasnya, Erwin satu hari setelahnya dia ditemukan tewas di rumahnya dengan kondisi kulit keriput dan melepuh. Orang tuanya yang mendapati anaknya sudah tewas tak bernyawa dengan keadaan mengenaskan pun nangis kejer. Akan tetapi Dinda tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan Erwin karena yang ada di pikirannya dia bisa menjadi kaya raya dan banyak uang. Saat itu, waktu malam hari, Dinda yang sedang bahagia sekali dengan uangnya yang banyak. Dia duduk santai di depan rumah sambil menikmati suasana malam hari. Akan tetapi tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Dinda pun mengedarkan pandangannya mencari sumber suara wanita itu. Hingga akhirnya dia melihat ke arah pohon yang ada di depan rumahnya. Dan saat itu, dia melihat ada sekilas bayangan putih di atas pohon itu, yang kemudian bayangan putih itu berubah wujud dan menjadi sosok perempuan. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh, yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu tertawa mengikik dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan wajah hancur penuh darah. Bahkan kedua matanya yang melotot tajam menatap ke arah Dinda. Dinda pun langsung lari terbirit-birit ke dalam rumah. Dan saat itu nafasnya terasa tidak beraturan sekali. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur saja karena takut juga. Namun teror kembali datang di tengah malam. Dia terbangun karena ingin buang air kecil. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Kehidupan pun berlanjut. Pagi pun datang. Singkat waktu, di bulan kedua dan seterusnya, Dinda juga melakukan hal yang sama. Dan korbannya selalu orang di desa lain. Pernah juga suatu ketika Dinda malam-malam mencegat seorang pemuda desa lain. Malam itu setelah mencegat pemuda itu, Dinda merayunya sehingga pria itu pun tergoda dengan Dinda yang memang cantik. Dan dengan beringasnya seperti orang kesurupan, ya memang kesurupannya si Dinda ini. Kemudian mengajaknya ke semak-semak dan bergumul di sana dengan beralaskan kardus. Dan semua yang dilakukan Dinda itu dia lakukan secara sadar dan sukarela. Selain dirinya bisa dapat uang, nafsu birahinya sendiri juga bisa terpenuhi. Malam itu saat Dinda dan Bagas, sebut saja Bagas, sedang melakukan hubungan di semak-semak, mereka saling menikmati. Dan akan tetapi setelah mereka selesai melakukan itu, mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki. Mereka pun terkejut dan saling melihat ke belakang. Akan tetapi saat melihat ke belakang ternyata tidak ada apa-apa. Setelahnya mereka pun beranjak untuk pulang ke rumah masing-masing. Dinda yang mengendarai motor sendirian menuju ke rumahnya, tiba-tiba saja dia melihat ke arah spion dan betapa terkejutnya dia. Saat menoleh ke belakang ternyata ada sosok putih dengan baju kumal rambut panjang yang sangat menyeramkan sekali. Dinda pun mempercepat laju motornya itu karena ketakutan. Dia benar-benar gemetaran hingga akhirnya dia yang tidak fokus pun ambruk naik motornya. Bruk. Tapi setelahnya sosok itu pun pergi menghilang dan dia kembali bangkit dengan motornya.
Begitupun dengan Bagas yang hendak pulang ke rumah. Di perjalanan dia merinding karena hembusan angin kencang yang lewat dan membuat bulu kuduknya berdiri. Terlintas saat itu Bagas melihat ada bayangan putih di hadapannya. Bersamaan dengan itu dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat sekali. Namun dia tidak terlalu menghiraukan, akan tetapi setelahnya dia dikejutkan dengan sosok putih-putih yang diikat kepalanya yang berdiri di depan jalan. Sosok itu sangat menyeramkan sekali dengan wajahnya yang hitam legam dan mulutnya menganga. Hingga akhirnya Bagas yang kaget dan takut melihat sosok itu, dia pun akhirnya oleng dan dia tidak fokus. Sampai akhirnya Bagas pun ambruk menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Hingga akhirnya Bagas pun tewas di tempat karena dadanya terkena stang motor dengan sangat keras. Malam itu juga warga yang melihat segera menolongnya dan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi terlebih dulu. Sesampainya di rumah, Dinda langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih tubuhnya. Singkat cerita, tahun berganti tahun, semakin banyak uanglah Dinda, namun dia masih tetap ngontrak. Hingga pada suatu hari Dinda sengaja menemui Pak Mahmud, dan Pak Mahmud pun tergoda melihat kemolekan tubuh Dinda. Dan Dinda mengajak Pak Mahmud ke rumah kosong yang ada di kebun orang, yang sudah disiapkan tentunya. Setelahnya Dinda pun sukarela memberikan tubuhnya itu untuk Pak Mahmud. Dan dengan beringas, Pak Mahmud pun langsung menggagahinya. Bahkan di situ Pak Mahmud juga menjelek-jelekan Bu Atun yang katanya kecantikannya sudah luntur. Dinda, kamu itu benar-benar cantik sekali. Bahkan istriku Bu Atun, cantiknya sudah luntur keriput. Bapak bisa saja. Dan usai puas, Pak Mahmud pun pulang kembali ke rumah. Dinda pun dapat uang banyak setelah melakukan hubungan tersebut. Malam harinya Pak Mahmud yang ada di depan teras rumahnya terlihat sedang melamun. Ternyata dia masih kepikiran dengan tubuhnya Dinda yang bisa memuaskan dirinya. Sesaat kemudian Bu Atun pun menghampiri Pak Mahmud yang ada di depan rumahnya. Pak, kenapa kok senyum-senyum sendiri? Bu, gak apa-apa Bu. Bu, tolong buatkan Bapak kopi ya. Segera Bu Atun pun langsung membuatkan kopi di dapur. Saat Bu Atun sedang membuatkan kopi, Pak Mahmud yang ada di depan rumahnya tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara yang memanggil nama Pak Mahmud. Tidak tahu dari mana asal suara itu. Mahmud. Suara itu terdengar berat dan serak. Dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling namun tidak ada apa-apa. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian Pak Mahmud melihat ada asap hitam yang datang menghampirinya. Dan sesaat kemudian asap hitam itu berubah wujudnya dan menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Sosok itu menatap tajam ke arah Pak Mahmud dengan kedua matanya yang merah menyala. Hingga akhirnya Pak Mahmud pun tubuhnya terbujur kaku. Dan dia yang tidak kuat melihat sosok itu akhirnya pun dia pingsan. Sesaat kemudian Bu Atun yang kembali ke depan teras rumah membawakan secangkir kopi untuk Pak Mahmud terkejut saat melihat ternyata Pak Mahmud sudah terkapar di lantai. Segera Bu Atun pun meminta tolong teriak kepada warga sekitar. Beberapa saat kemudian para warga pun akhirnya datang dan mencoba menolong Pak Mahmud untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Bu Atun yang cemas mencoba membangunkan Pak Mahmud yang belum sadar. Namun saat itu di dalam pingsannya Pak Mahmud bermimpi dia berada di suatu tempat yang saat itu di sana banyak sekali orang dengan wajah pucat pasi dan penuh dengan darah bercucuran dan baunya busuk sekali. Bahkan di sana juga ada orang yang berlumuran darah dengan tubuhnya yang dirantai. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Mahmud pun sadar dari pingsannya. Segera Bu Atun pun langsung memberikan air putih kepada Pak Mahmud. Ini diminum dulu Pak. Makasih ya Bu. Setelahnya Pak Mahmud tidur lagi. Dan tengah malamnya Pak Mahmud terbangun karena dia ingin buang air kecil. Saat dia sedang berjalan menuju ke dapur, betapa terkejutnya dia mendengar ada suara langkah kaki di belakang tubuhnya. Suara itu terdengar jelas sekali. Dan saat itu dia menoleh ke belakang namun tak ada siapa-siapa. Setelahnya dia tidak terlalu menghiraukan hingga akhirnya lanjut ke kamar mandi. Sampainya di dalam kamar mandi, Pak Mahmud kaget mendengar ada suara wanita yang tertawa mengikik namun tidak tahu wujudnya. Saat Pak Mahmud hendak keluar kamar mandi, dia pun dikejutkan dengan bayangan putih yang melintas membuatnya terperanjat. Namun Pak Mahmud tidak melihat apa-apa, dia hanya mencium bau busuk yang menyengat sekali. Dia pun kembali ke kamar. Saat di dalam kamar, Pak Mahmud mendengar ada ketukan jendela di kamarnya. Dan setelah beberapa teror yang dialami Pak Mahmud ditemukan tewas seperti korban sebelumnya. Dan tewasnya Pak Mahmud membuat tangisan Bu Atun sangat-sangat merasa kehilangan. Dinda yang mendapatkan kabar kematian Pak Mahmud merasa puas karena pasti Bu Atun bakal menderita. Tahun berganti,
Masih dengan ritual pesugihannya, Dinda pun bergelimang harta, bisa membeli semua kemauannya dan foya-foya kesana kemari. Di kemudian hari Dinda mulai merasakan efek dari apa yang dijalaninya. Dinda pun mulai merasa sakit pada bagian perut dan anunya. Waktu itu saat malam hari, Dinda tiba-tiba mengeluh sakit lagi dan dirinya nekat pergi malam-malam untuk periksa ke rumah sakit yang buka 24 jam. Namun di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan. Usai terkejut melihat penampakan di jalan, dirinya oleng dan tertabrak sebuah mobil sehingga terpental jauh. Dirinya kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan mengalami kelumpuhan. Setelahnya usai dirinya dipulangkan ke rumahnya, dia kini menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Namun karena kelumpuhannya itu Dinda tak bisa mencari tumbal lagi, dan dia melewati 1 bulan tanpa tumbal, dan otomatis dia melanggar perjanjian. Suatu malam Dinda merasakan panas di lehernya, dan itu mungkin dari kalungnya yang dikenakannya. Dinda pun didatangi sosok penunggu kalung itu yang murka karena tak dikasih tumbal. Sosok itu marah dan mencekek leher Dinda. Hingga akhirnya Dinda pun berpikiran untuk berobat dan bertobat kepada sosok yang bisa menyembuhkan dirinya dan bisa memutus tali perjanjian. Dan untuk ritual pemutus perjanjian ini, katanya Dinda ini pergi ke suatu tempat di padepokan di daerah Jawa Timur ya. Dan pengasuh dari padepokan tersebut, alhamdulillahnya atas izin Tuhan, bisa memutus perjanjian tersebut. Dan Dinda pun walaupun di dalam kursi rodanya, dia sekarang sudah bersyukur bisa selamat dari perbuatan syirik. Dan dia diberi kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Namun di dalam kehidupannya ini, dengan hidayah yang diberikan, tetap saja hukuman di dunia ini tetap berlaku. Dinda mengalami banyak penyakit. Namun Dinda merasakan itu adalah karma atau dosa yang telah dilakukannya. Dan Dinda pun ikhlas menjalani rasa sakit penyakitnya itu, dan menganggapnya itu adalah ganjaran dari dosa-dosa yang telah dilakukannya terdahulu. Dia ikhlas menjalaninya. Yang terpenting, dia sudah putus perjanjian dan masih dalam bimbingan dari pengasuh padepokan tersebut untuk selalu di dalam jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian sebuah kisah, semoga bisa menjadi hiburan dan bisa menjadi hikmah buat teman-teman yang mendengarkan di Tony FS ini. Terima kasih ya sudah menyimak. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.